Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Negeri Sipil. Video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi gratis untuk analisis keamanan rangka atap baja ringan. Saya beri nama Atase. Program ini sengaja dibuat agar dapat dioperasikan dengan mudah oleh user umum atau non-teknik maupun engineer profesional. Kita mulai di sini. Untuk download, saya sertakan pada link deskripsi. Pada link download, silakan di-download di bagian sini, bagian atas gambar ini. Akan diarahkan ke Dropbox. Silakan di-download, ukurannya lumayan besar, sekitar 100 MB. Setelah dilakukan download seperti ini, silakan menuju ke folder, show in folder. Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini, file WinRAR dengan program di dalamnya. Silakan diekstrak, show extract to Atase. Oke, di dalam folder ini lagi terdapat 3 file. Pertama adalah file aplikasinya yang bertipe application, kemudian UI file dan teks dokumen ini berisi properti penampang kanal yang digunakan. Cara menggunakannya, kita membuat dulu shortcut untuk menuju ke desktop. Create shortcut. Saya akan pindahkan menuju ke desktop seperti ini. Saya rename. Cara menggunakannya tidak perlu diinstal lagi, langsung dijalankan. Klik 2 kali. Jika terbuka dengan sukses, maka akan tampil halaman awal seperti ini. Ini adalah contoh atap secara default yang ditampilkan. Baik, untuk cara penggunaan, kita mulai di bagian kiri. Ini adalah form bagian input data, sedangkan di bagian kanan ini adalah tampilan untuk menampilkan hasil atau interpretasi data. Untuk menggunakannya sangat mudah, yaitu di bagian input data centang pilihan sesuai desain rangka atap yang akan dibangun. Misalnya kita memilih atap seng, misalnya penutup atapnya, kemudian rangka ring atau kaso yang digunakan. Misal di sini saya menggunakan baja hollow misalnya. Kemudian penutup plafon, misalnya saya menggunakan triplek. Kemudian pada pilihan rangka plafon misalnya saya menggunakan rangka kayu. Selanjutnya kita menuju ukuran atau dimensi. Ukuran ini digunakan untuk mengatur ukuran rangka baja yang akan kita analisis. Pertama adalah jarak antar kuda-kuda, yaitu spasi antara rangka kuda-kuda, itu umumnya digunakan 1,2, silakan diatur. Kemudian tinggi rangka, yaitu tinggi total dari dasar sampai di atas, ini sebesar 1,6, 1,65. Contohnya, sebagai contoh. Kemudian lebar rangka di sini 6 meter. Silakan dirubah sesuai lebar rangka. Di sini dari ujung kiri ke ujung kanan ini total 6 meter. Kemudian tinggi dinding ini digunakan untuk analisis beban angin. Sebagai contoh digunakan tinggi dinding sebesar 4 meter. Kemudian jumlah segmen adalah jumlah batang bawah. Di sini ada 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya saya menambahkan menjadi 7 misalnya. Setelah itu, setelah semua terisi seperti ini misalnya, langsung dilakukan analisis dengan menekan tombol hitung. Jika sudah sukses seperti ini, maka kita bisa melihat bagian kanan ini adalah tampilan hasil analisis, di mana tampilan berwarna hitam ini adalah tampilan dimensi dan ukuran. Kemudian warna-warna ini mewakili
rasio kapasitas. Di sini saya membuatnya menjadi 5 bagian, yaitu sangat aman, warna biru, batang aman yang warna hijau, kemudian sedang, waspada, dan tidak aman. Jadi, teman-teman harus memastikan bahwa tidak ada batang yang berwarna merah. Oke, sampai di situ untuk penggunaan secara cepat. Jadi, sebagai contoh, saya akan merubah penutup atap menjadi genteng tanah liat, kemudian rangka ring atau kasong menggunakan kayu, plafon menggunakan triplek, rangka plafon menggunakan kayu. Di sini rangka misalnya saya menggunakan bentang untuk sekolah misalnya 8 meter, lebar rangka dari ujung kiri ke kanan, kemudian tinggi rangka saya atur menjadi 2 meter misalnya, tinggi dinding tetap 4. Kita langsung hitung dengan kondisi pengaturan seperti ini. Hitung, oke, sukses. Di sini terdapat 9 batang yang berwarna merah, termasuk batang diagonal. Jadi, teman-teman perlu memastikan untuk mengatur bagian input data agar tidak ada batang yang berwarna merah seperti ini. Misal pada bagian profil baja, di sini dapat diganti, diperbesar 75 C7565. Ini maksudnya kanal 75 tebal 0,65, kemudian tebal 0,75, 0,8, dan tebal 1 mili. Misal di sini saya mengganti menjadi C751 mili untuk semua batang. Seperti ini. Kita langsung hitung. Lihat masih ada batang yang berwarna merah, sedang batang diagonal sudah berwarna kuning. Saya akan merubah ini kembali ke batang kanal 7575 dan menambah segmen misalnya menjadi 9. Jadi ada 9 batang bawah. Terlihat masih belum aman. Saya menambahkan profil misalnya, current profil. Oke, sudah mulai berkurang. Kelihatannya perlu ditambahkan lagi untuk segmen seperti ini. Saya tambahkan lagi segmen batang bawah. Ya, dengan pengaturan seperti ini untuk genteng tanah liat terlihat sudah tidak ada lagi batang yang berwarna merah. Untuk optimasi silakan dilakukan untuk merubah profil, misalnya saya membedakan batang atas menggunakan kanal yang lebih tebal yaitu 75-100, diagonal saya samakan ke 100, 75-100, batang bawah misal saya gunakan kanal 75 tebal 0,65. Kita hitung kembali. Oke, sukses. Di sini masih aman. Jadi dengan desain seperti ini untuk genteng tanah liat ini sudah aman. Selanjutnya akan dibahas mengenai pembebanan di sini, kemudian beban angin dan rekap gaya. Di sini dapat dilakukan ekspor dan tabel gaya di sini. Ini akan dibahas pada video selanjutnya. Video kali ini kita fokus membahas pada inputan gaya ini. Form input data ini digunakan untuk mengisi form di beban gravitasi bagian sini secara default. Jadi jika teman-teman paham dengan ini, silakan di bagian edit nilai bisa diganti pembebanan sesuai yang diharapkan, baik beban mati, beban hidup, dan beban air hujan. Silakan dan dapat mengganti satuan seperti ini. Namun di sini untuk praktisnya dibiarkan secara default, nilai akan diatur menggunakan form input data. Jika teman-teman memahami bagian form ini, beban gravitasi dan beban angin, silakan diganti sesuai keperluan. Baik, demikian video kali ini. Video selanjutnya kita akan membahas secara detail tentang rekapitulasi gaya dan tabel gaya. Demikian video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.